Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Jihan Dika Nurul Timorani dari Prodi Ekonomi Syariah 7B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yakni Manajemen Pemasaran Syariah, yang mana kali ini akan membahas materi terkait analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Oke, untuk materi kali ini terkait analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C, yang mana dalam materi ini terdapat 2 poin yang akan dibahas, yakni untuk yang pertama terkait 4C, di mana 4C ini merupakan singkatan dari Change, Competitor, Customer, and Company. Kemudian untuk pembahasan yang kedua terkait Landscape Business Syariah Marketing. Untuk materi yang pertama terkait 4C, di mana 4C di sini merupakan singkatan dari Change, Competitor, Customer, and Company. Nah, di dalam materi kali ini juga terdapat beberapa subpoin, di antaranya yang pertama yakni terkait Business Landscape Analysis, kedua definisi lingkungan bisnis, ketiga lingkungan internal versus lingkungan eksternal, keempat terkait teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal, dan yang terakhir terkait ketidakpastian dan perubahan. Nah, untuk poin yang pertama terkait Business Landscape Analysis, di mana di sini sebelum kita memulai bisnis harus mempersiapkan beberapa strategi seperti menganalisis 4C tadi. Yang pertama ada analisis perubahan yang terjadi pada change atau value migrator. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan, antara lain seperti teknologi, politik hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Untuk yang kedua ada analisis customer atau value demander. Customer di sini merupakan value demander, yang mana kebutuhan daya beli dan keputusan merupakan di tangan customer. Untuk yang ketiga ada analisis competitor atau value supplier. Persaingan membuat market berubah. Kompetitor dalam hal ini sebagai value supplier. Dan yang terakhir ada analisis company atau value decider, di mana company merupakan value decider untuk mengidentifikasi efeknya terhadap perusahaan. 3C yang lain harus dianalisis secara baik. Seperti itu untuk pembahasan poin Business Landscape Analysis. Untuk poin selanjutnya terkait definisi lingkungan bisnis. Lingkungan itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Sedangkan lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam lingkungan bisnis ini yakni perusahaan, di mana di sini terdapat beberapa aktivitas keseharian organisasi yang mencakup interaksi dengan lingkungan kerja, seperti hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Untuk poin materi selanjutnya terkait lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Lingkungan internal atau internal environment adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi dan perlu dianalisis untuk mengetahui dari segi kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal atau external environment adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan dari segi kesempatan dan juga ancaman. Materi selanjutnya terdapat beberapa teori yang membahas terkait lingkungan bisnis eksternal. Di antaranya ada teori ekologi populasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan berada. Kemudian ada teori kontingensi, di mana teori ini menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir ada teori ketergantungan pada sumber daya. Untuk poin yang terakhir terkait ketidakpastian dan perubahan, di mana Millikan mengungkapkan ada 3 kondisi dan respon pelaku atas ketidakpastian. Yang pertama, state uncertainty, di mana kondisi ini pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memprediksi kondisi lingkungan karena kurangnya informasi atau kemampuan untuk memahami keterkaitan elemen-elemen lingkungan tersebut. Yang kedua ada effect uncertainty, di mana kondisi ini pelaku menghadapi ketidakpastian konsekuensi perubahan perusahaan lingkungan pada perusahaan. Dan yang terakhir ada response uncertainty, di mana pada situasi ini para pengambil keputusan memang tahu apa yang terjadi pada lingkungan. Bahkan menurut Duncan menyebutkan ada 5 faktor di dalam hubungan yang menimbulkan ketidakpastian di lingkungan perusahaan. Di antaranya ada pemerintah sebagai regulator, pelanggan, teknologi, publik, dan pemasok.
Kemudian Matthews melakukan analisis faktor dan mengembangkannya menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya, yang mana sumber daya ini terdiri dari bahan baku, modal kerja, dan lain-lain. Kedua, perilaku distributor. Ketiga, perilaku konsumen. Keempat, persaingan. Kelima, dampak peraturan pemerintah. Keenam, dampak perkembangan teknologi. Dan ketujuh, jasa lembaga keuangan. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang baru terkait landscape bisnis syariah marketing. Di sini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama terkait information technology as to be transparent atau change, di mana perubahan merupakan sesuatu hal yang sifatnya pasti, terutama pada teknologi, di mana teknologi merupakan penggerak utama perubahan. Dan dalam bisnis korporasi, perkembangan teknologi memudahkan perusahaan untuk membangun standar layanan terbaik dengan biaya yang rendah. Jadi, perkembangan teknologi ini tentu saja memberikan kesempatan emas bagi perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah bisnis. Untuk poin selanjutnya terkait be respectful to your competitors atau kompetitor, di mana dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Dalam persaingan antara dua pihak atau lebih tidak akan bisa dihindari karena memang sudah merupakan sifat manusia untuk berupaya menjadi dan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi, dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks saat ini, dibutuhkan kebesaran jiwa untuk menerima persaingan dengan senang hati yang tulus dan terbuka. Kemudian ada the emergency of customers global paradox atau customer. Pengaruh inovasi teknologi mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Hal ini dapat kita lihat dari lahirnya revolusi dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat. Contohnya yang paling nyata adalah kehadiran internet yang membawa perubahan pada segala sektor kehidupan manusia. Yang terakhir ada developers spiritual based organization atau company. Dalam era globalisasi dan di tengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus mampu merenungkan kembali prinsip-prinsip dasar perusahaannya. Terdapat prinsip The Body Shop, di mana prinsip ini dapat diimplementasikan pada suatu company melalui pengkomunikasian yang menjadi point of sales. Di antaranya, pertama ada against animal testing, kedua support community threat, ketiga activate self-esteem, keempat defend human rights, dan yang kelima ada protect our planet. Oke, sekian dulu materi kali ini, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.